Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau kesempatan sore hari ini kami masih bisa berkumpul bersama memuji. Kami boleh ada di tempat ini untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami ingin mendengar bagian dari firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah mereka masing-masing. Kami rindu Roh Kudus melawat kami tanpa terkecuali, sehingga setiap firman yang kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, tapi firman itu menjadi kekuatan bagi kami, berbuah dalam kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau ada di tengah kami, berbicaralah dan kami akan siap untuk menyambut setiap firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, sore hari ini kita masih bisa bersama-sama gitu ya. Tidak terasa ini ternyata masuk minggu yang bulan yang keempat kayaknya ya. Bulan yang keempat di masa COVID. Saya melihat Bapak Ibu di tempat ini gitu ya, semoga semuanya masih baik-baik saja, tidak ada satupun yang kekurangan, tidak ada satupun yang depresi ya. Saya juga menyapa untuk mereka yang ada di rumah masing-masing. Ini kan yang di sini sudah sering ketemu, paling enggak rasa kangen saya sudah terobati. Tapi yang di rumah siapa ya, banyak yang enggak bisa hadir di tempat ini, yang di rumah masing-masing kayak Cik Yayang gitu ya, apa kabar Bu Novita, Cik Ana. Kita enggak pernah ketemu, siapa lagi, banyak Tante Bernadette ya. Ada kerinduan, tapi saya percaya Anda semua di rumah masing-masing juga dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Saya berdoa untuk kita semua supaya kita bisa melewati masa COVID. Nah, sore hari ini saya akan berbicara tentang firman Tuhan, tentang janji Tuhan bagi umatnya. Kita buka di kitab Yosua pasal yang ke-21 ayat yang ke-45. Yosua 21 ayat yang ke-45, udah dapat semua? Saya akan bacakan ayat ini. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak terpenuhi, semuanya terpenuhi. Ini kata-katanya ya. Dari semua yang dijanjikan Tuhan sama Israel, nggak ada yang nggak terpenuhi, berarti sekabeh, semua terpenuhi. Karena ketika Tuhan berjanji, saya percaya janjinya nggak pernah meleset. Allah nggak pernah lalai terhadap janjinya. Itu yang harus kita ketahui. Dalam minggu ini saya berbicara tentang janji Tuhan. Kalau kemarin ada beberapa hal yang harus diingat berkaitan dengan janji. Caranya Tuhan untuk menggenapi janji itu 1000 macam, satu cara nggak bisa kita pikirkan. Caranya Tuhan sesuai dengan waktunya Tuhan juga untuk menggenapi janjinya. Dan sore hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu hal yang lain gitu. Kenapa? Tidak bisa dipungkiri gitu ya. Mungkin ada banyak anak-anak Tuhan yang ketika kita melewati masa sekarang, masa-masa yang sulit ini ya, masa-masa yang bikin orang pusing ya. Dan kadang ketika kita melewati masa sulit ini, saya percaya Anda pasti juga berdoa, Anda juga pasti berusaha, saya yakin itu. Anda berdoa, nggak tahu berapa banyak Anda berdoa, Anda berusaha, tapi ternyata apa yang Anda doakan sampai saat ini kok belum ada jawabannya, belum jadi. Dan kadang itu bisa membuat kecewa ya. Ketika kita dalam pergumulan, dalam masa sulit, kita berdoa, kita berusaha untuk Tuhan, ini aku tulungan gitu ya. Tapi kok ternyata sampai sekarang kok belum ada jawaban untuk melepas semua beban, untuk menanggulangi setiap masalah, untuk memberikan jalan keluar ya. Dalam penantian seperti ini di masa yang sulit, itu bisa membuat kita kecewa. Kita kecewa sama Tuhan, terus kita ngomong, loh katanya Tuhan berjanji semua yang kamu kasih itu yang terbaik. Katanya berjanji di Alkitab, Tuhan gak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tapi ketika sekarang saya berdoa ya, ketika saya minta, ketika saya ada dalam pergumulan, kok Tuhan diam aja sepertinya. Nah, saya cuma ingin tekankan, mungkin kita perlu mengevaluasi diri kita, apakah harapan kita yang terlalu tinggi, atau ya, kita berpegang pada apa yang Tuhan gak pernah janjikan. Ini saya mau kasih tahu ini. Kenapa kadang mereka kecewa, kadang orang-orang kecewa karena mereka merasa Tuhan gak seperti yang mereka harapkan ya. Dalam benaknya Tuhan itu baik, pasti kasih semua apa yang mereka minta. Ketika mereka mendapatkan kenyataan Tuhan gak seperti yang mereka harapkan, doa-doa mereka gak dijawab, gak mengubah keadaan, ini timbul keraguan. Dalam masa keraguan kayak gini, intimidasi iblis itu bisa datang
Nuh, percuma kan kamu, tak kasih tahu, nggak ada gunanya ke gereja, nggak ada gunanya percaya sama Tuhan, tetap aja sama toh. Ya. Intimidasi itu akan selalu datang dan membuat kita semakin ragu dengan Tuhan. Mata kita lihat iya ya nggak ada jalan, iya ya susah. Ya. Saya cuma mau tekankan, jangan berharap gitu ya, jangan berharap pada apa yang Tuhan nggak pernah janjikan. Tapi saya mau tekankan, berharap pada apa yang Tuhan janjikan, supaya harapan kita nggak salah, harapan kita nggak terlalu tinggi ngawur. Ya. Berharaplah pada apa yang Tuhan janjikan. Kalau beberapa bulan atau tahun yang lalu lah, ada beberapa banyak apa istilahnya pertentangan itu ya. Karena kalau Anda pernah dengar ada beberapa pendeta yang sering mengkhotbahkan teori lah seperti itu ya. Seringkali memberitakan apa yang Tuhan nggak pernah janjikan. Ketika orang dengar, oh iya luar biasa. Apa yang mereka dengar dengan telinga mereka enak, mereka mengikuti itu. Ya, mengikuti apa yang Tuhan nggak pernah janjikan. Yang keluar dari mulutnya pendetanya bukan yang Tuhan janjikan. Tapi orang-orang suka dan percaya, bahkan berharap. Ya. Dalam kenyataannya ketika mereka ketemu yang namanya masalah, nantinya mereka akan kecewa. Loh, kok nggak ada geledek, kok nggak kayak gini? Ya. Tuhan nggak akan pernah bertanggung jawab pada apa yang nggak pernah Dia janjikan. Ya, itu yang harus kita tahu supaya kita nggak kecewa. Apa sih yang Tuhan janjikan? Apa yang Tuhan janjikan sebenarnya buat kita semua? Poin yang pertama saya mau tulis di sini. Sadarkah kita bahwa Tuhan itu nggak pernah menjanjikan kita untuk satu kemudahan? Tuhan nggak pernah janji kasih tempat sing gampang, tak kasih bagian sing enak, tak kasih bagian sing paling gampang, wis pokoknya kayak jalan tol yang wush. Ya. Tuhan nggak pernah janji untuk kita dikasih sebuah kemudahan. Dalam mengiring Tuhan, dalam mengiring Dia, gitu ya, kita dalam perjalanan hidup kita, saya nggak tahu Anda sudah berapa lama mengenal Tuhan, mengiring Tuhan, gitu ya. Tidak akan pernah ada janji Tuhan yang memberikan kemudahan. Cari aja di Alkitab. Ya, Tuhan nggak pernah janji. Pokoknya tak kayak gampang ya, gampang beres, Bram, kamu pergi dari sini, kamu sana keluar dari rumah bapamu, gampang nanti tak kasih tempat yang nggak pernah janji seperti itu Tuhan. Ya, bahkan sama Musa, sana sama Firaun, gampang pokoknya kamu ngomong nanti beres jadi, enggak. Tuhan nggak pernah kasih janji kemudahan, itu yang harus kita tahu. Jadi jangan kita kecewa, kita kan pinginnya gampang, mudah, ojo angel-angel gitu ya, ojo susah-susah. Tapi kenyataannya Tuhan nggak pernah berjanji untuk kasih kita yang namanya kemudahan. Ya, gampang itu enggak, itu bukan janji Tuhan. Dan kalau saat ini kita ada dalam masa yang sulit, kalau saat ini kita ada dalam masa pergumulan gitu ya, atau bahkan tadi disinggung padang gurun ya, kita ada di padang gurun. Kalau Anda nanti dengerin khotbah, padang gurun itu seperti apa sih? Kemarin sih saya singgung di khotbah yang apa itu ya, padang gurun. Padang gurun bagi Israel adalah tempat penyiksaan, penderitaan, tempat aniaya, semua susah di sini. 40 tahun mereka harus ada di padang gurun. Dan bagi orang Israel padang gurun itu penderitaan. Sering juga ada di pikiran kita padang gurun ini tempat yang gak enak, tempat siksaan ini menderita, masa yang sulit ya. Tapi ternyata bagi Tuhan padang gurun itu bukan tempat seperti itu. Padang gurun adalah tempat untuk Tuhan menyatakan diri, aku mau kenal sama kamu lebih dekat, ini loh aku ya. Tapi berkali-kali Israel gagal, Israel gak bisa ya. Makanya sekarang ketika kita ada dalam masa yang sulit, Anda pelajari saja Alkitab, baca. Tuhan gak pernah menjanjikan gampang, jalanmu mulus. Oke ya, kita yang maunya kayak gitu, jujur ya. Kalau yang anak-anak sekolah mau ikut ujian, aja angel-angel soalnya ya. Pasti kepinginnya gampang teman ya. Mana ada yang mau sing angel, sing wangel soalnya. Enggak ada yang mau. Kita semua maunya sing gampang, aja susah-susah ya. Padahal kita lupa, Tuhan gak pernah kasih janji kayak gitu loh. Tuhan gak pernah kasih satu pun janji, kamu tak buat gampang ya Bram, kamu tak buat gampang Daud. Enggak. Yang Tuhan janjikan bukan kemudahan, tapi satu kekuatan. Yang Tuhan janji untuk setiap anak-anaknya bukan satu kemudahan, tapi kemampuan, kekuatan untuk bisa lewat apapun kondisinya. Anda masih ingat cerita tentang Daud? Daud, nanti dibaca sendiri.
1 Samuel 17 sampai terus selesai bagaimana riwayatnya Daud. Pada saat Samuel menemukan, oh ini orangnya, diurapi, kamu akan jadi raja Israel. Apakah saat itu Daud langsung jadi seorang raja? Duduk beger-beger, makan enak gitu? Enggak. Lihat, baca sendiri. Daud bahkan harus lari dikejar-kejar Saul. Bahkan dia harus lari di tempatnya Akis, dia jadi pura-pura jadi orang gila. Bayangkan aja jadi seorang Daud bisa berkata, loh, katanya kamu janji aku jadi raja, aku sudah diurapi loh. Kok hidupku sekarang jadi pelarian? Lari dari satu padang gurun ke padang gurun sampai bersembunyi di gua Adulam. Daud, Anda bisa baca nanti kisahnya. Dia susah, hidupnya nggak penuh dengan yang namanya kemudahan. Tapi di atas semuanya itu, dalam pelariannya di padang gurun itu, Daud dididik Tuhan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Di padang gurun itulah Tuhan mempersiapkan Daud sebelum dia naik nanti jadi raja. Ya, karena di sanalah dia ketemu teman-temannya. Di gua Adulam itu ada nanti pasukannya Daud, dari sanalah. Dari sanalah nanti Tuhan bentuk ini namanya Daud. Ya. Sebentar, saya mau baca, coba dibuka Mazmur 18 tuh. Mazmur 18, ini tulisannya Daud. Saya baca lompat-lompat ya, ayat 30. Nanti Anda baca sendiri satu pasal ini. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kemudian Allah dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga dan sebagainya. Nanti dibaca sendiri. Mazmur 18, Mazmur 34. Ya. Ini tulisannya Daud. Ketika masa hidupnya nggak mudah, ketika dia harus jadi seorang buronan, ketika dia harus ada dalam kesusahan, Daud tulis ini semua. Aku berani, sama kamu pokoknya, aku berani. Nggak masalah, kamu ngelatih aku, ngelatih kakiku untuk berdiri, ngelatih tanganku untuk berperang. Ya, jadi ketika engkau hadapi kesulitan saat ini, gitu, saya nggak tahu apa yang menjadi kesulitan Anda. Tapi saya percaya, setiap kita di tempat ini punya yang namanya pergumulan, apalagi di masa sulit seperti sekarang ini. Kalau Anda pikir dengan otak, pasti kita pecah. Ini nggak bisa menyelesaikan. Hitung-hitungan nggak akan selesai. Engkau pikir bagaimana caranya ya, nggak bakalan nemu. Tapi saya mau katakan, masa sulit ini nggak usah menyerah. Jangan menyerah. Ya. Tetap percaya sama Tuhan. Tetap pegang janjinya Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan engkau ada di dalam masa sulit, maka Tuhan pasti kasih engkau yang namanya kekuatan. Tuhan sedang persiapkan engkau seperti Daud ditaruh di padang gurun. Tuhan sedang bentuk engkau di sana. Saya nggak tahu apa yang sedang Tuhan bentuk. Tapi saya percaya pribadi lepas pribadi Tuhan pasti bentuk satu persatu. Berbeda. Tuhan ajar engkau di sana. Mungkin dalam hal mengampuni, mungkin dalam hal kebergantunganmu dengan Tuhan. Selama ini kalau masanya enak gitu. Kalau lancar ekonomi semua berjalan lancar, kita duit ini gampang buang-buang. Kita nggak usah mikir. Ya kan? Masa gampang duit teko dewe bus. Ya. Tapi ketika masa sulit duit gak teko. Ya. Ini padang gurun untuk kita. Padang gurun salah satu tujuan untuk Tuhan mendidik kita. Kita sekolah supaya kita bergantung sama Dia. Ya. Tuhan gak pernah janji kemudahan, ingat aja. Jadi jangan kita kecewa, aduh uripku kok soromen, uripku kok soro. Ya karena Tuhan gak pernah janji untuk kamu mudah. Kamu ikut aku, hidupmu tak buat kaya gitu ya. Langsung apalagi enggak. Tuhan cuma janji, aku kasih kamu kekuatan. Aku kasih kamu kemampuan untuk kamu bisa lewat. Seperti Paulus Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, kata Paulus. Paulus juga susah. Sebelum dia kenal Yesus, Paulus orang yang terhormat. Dihormati. Saya yakin juga dia pasti kaya. Tapi kemudian setelah dia kenal Yesus, hidupnya susah. Dia harus dicaci maki, dia harus digebuki. Ya, Paulus. Tapi satu hal yang luar biasa dari Paulus,
nggak masalah, ya, nggak masalah. Segala perkara dapat kutanggung. Dia tulis itu. Oh, ini orang yang luar biasa. Biar kita juga jadi seperti ini. Jangan pernah punya mental yang apa? Mental seperti Israel. Ya, mental yang enggak baik. Mental tempe mungkin ya. Apa istilahnya? Tapi kita dibentuk saat ini dalam masa yang sulit supaya kita bisa kenal Tuhan, supaya kita bisa sungguh-sungguh bergantung, pegang Dia terus, percaya. Ya, karena selama masa sulit Tuhan kasih engkau kekuatan untuk engkau bisa melewati. Next, yang kedua, Tuhan juga nggak pernah janji kenyamanan. Tuhan nggak pernah janji kemudahan. Yang kedua, Tuhan nggak pernah janji nyaman. Hidupmu akan penuh dengan kenyamanan. Tidur di kasur yang empuk, naik mobilnya Ferrari mungkin. Ya. Tuhan berjanji menyertai, bukan kasih kamu kenyamanan. Bukan berarti kita nggak boleh nyaman loh ya. Tapi kita harus tahu konsepnya dulu. Tuhan nggak pernah janji nyaman ya kamu ikut aku, enak melak aku wes tak tanggung, beres semua. Ya. Ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan nggak pernah janji kayak gitu. Kalau Anda pernah ingat saya lupa ayatnya di mana. Tuhan Yesus pernah ngomong, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, dia harus pikul salib, baru ikut aku. Sangkal diri, pikulan salib, melak aku. Itu katanya Tuhan Yesus. Sangkal diri itu peristiwa yang susah. Sangkal diri itu hal yang nggak mudah. Karena ketika sangkal diri berarti kita harus menanggalkan apa yang kita mau, kesukaan kita, terus kenyamanan kita enggak oleh, kita dibuang. Pikul salib apalagi, abot. Enggak mau ada satupun yang mau pikul salib, enggak. Pak Sis yang mau pikul salib. Kalau Anda enggak mau, kasih Pak Sis semua. Enaknya kayak gitu ya. Setiap kita yang mengikut Tuhan, Yesus ngomong, sangkal diri, pikul salib, baru kamu ikut aku. Itu prosesnya. Sangkal diri udah nggak enak, apalagi pikul. Wah, Anda bayangkan aja, nyangkal aduh ini gak enak. Hal-hal yang berkaitan dengan kesenangan daging kita harus dibuang, ditinggal. Meski itu dipikul, waduh. Pikul itu berarti engkau harus tetap berjalan dalam kebenaran. Engkau harus mampu menanggung apapun itu. Ini nggak mudah ini. Baru ikut Yesus. Satu kondisi yang nggak nyaman, ya pasti. Tapi Tuhan janji, Matius 28:20, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Itu janji yang luar biasa loh. Aku menyertai kamu pokoknya sampai akhir zaman. Ibrani 13 ayat 5 katakan, sekali-kali aku nggak akan biarin kamu, sekali-kali aku nggak akan ninggalin kamu, itu katanya loh. Ada banyak, Anda bisa cari nanti janji-janjinya Tuhan, bahwa Dia nggak pernah ninggalin kita, bahkan Dia nggak pernah cuekin, Dia nggak pernah wis gak karepmu, enggak. Dia selalu menyertai kamu, Dia berjanji menyertai kamu sampai seterusnya. Contohnya siapa? Saya tertarik dengan yang namanya Yusuf. Nanti Anda baca sendiri Kejadian 39. Kejadian 39 ayat 2 dikatakan, Tuhan menyertai Yusuf, maka segala apa yang dibuat dia berhasil. Tapi apakah Yusuf hidup nyaman? Yusuf susah. Apakah Yusuf hidup enak? Enggak. Masuk penjara dia. Jadi budak, masuk penjara. Hidupnya enggak nyaman loh Yusuf. Nah, balik. Saat itu Yusuf sebelum Kejadian 39 ya. Yusuf ngomong, aku mimpi berkasku ini berdiri semua. Saya yakin saat itu mungkin dalam hatinya dia berkata, aku akan jadi orang yang luar biasa, aku pasti berhasil ini, aku pasti ini ya. Tuhan janjikan seorang Yusuf, kamu akan tak buat naik, enggak turun, naik. Tapi kemudian enggak tahu berapa selang setelah dia mengatakan mimpinya, saudara-saudaranya marah, ini kurang ajar anak satu ini ya. Mereka berencana dijual ini Yusuf. Sampai perjalanannya dia masuk ke dalam Potifar, rumah Potifar. Kayaknya wes enak jadi pengawas. Ternyata ada masalah tante Potinya ya. Sampai Yusuf masuk ke penjara. Ya. Anda bayangin aja jadi Yusuf kira-kira gimana? Loh, aku wes enak saya balik menenang penjara ya. Ini yang harus kita ketahui. Tuhan nggak pernah janji hidupmu akan nyaman, hidupmu akan enak-enak saja. Tapi Dia selalu janji,
dimanapun kamu ada, aku ada di sana. Dia berjanji penyertaan sama kamu. Aku ada, kamu ada. Di sini aku ada, di sini juga kamu ada. Enggak pernah ditinggalin. Dan penyertaan Tuhan itu penting sekali. Penyertaan Tuhan itu sangat penting. Itu yang membuat Yusuf berhasil. Memang susah Yusuf masuk penjara, tapi ketika Tuhan ada di sana, Tuhan bikin orang-orang semua yang ada di sana suka sama Yusuf. Tuhan bikin Yusuf berhasil dalam segala, sampai dia naik. Ya. Ini luar biasa. Saat ini pun kita harus tahu, mungkin hidupmu gak mudah, nyaman gak nyaman, kontrak masih kontrak terus. Ya. Tapi kamu tahu, asalkan aku sama Tuhan, gak masalah. Asalkan Tuhan ada sama aku masih bisa bertahan. Dan aku akan mampu untuk melewati apapun masalah, apapun pergumulan atau apapun tantanganmu. Hingga akhirnya janji kemenangan, janji mujizat atau janji penggenapan semua yang terbaik itu digenapi. Ya. Jangan mudah jadi putus asa, jangan mudah kecewa, jangan mudah apalagi meninggalkan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan gak pernah menjanjikan kenyamanan. Yang Tuhan janjikan penyertaan. Selama dia menyertai, pasti dia gak akan tinggal diam. Dia yang bertanggung jawab atas hidupmu, dia juga yang akan memelihara, dia juga yang memberikan segala yang terbaik. Kita harus tahu, ya. Jadi kita gak, oh ya kok susah men, urip soroh men gitu ya bahasa Jawa. Urip kok soroh men, ya. Gak ada satupun manusia yang mau urip soroh. Ya, tapi di atas semuanya itu kita tahu Tuhan ada di sana. Tuhan yang buat semuanya berhasil. Ya, ingat, Tuhan yang buat semuanya berhasil. Tuhan gak akan pernah tinggalin. Ya. Next terakhir ini ya. Tuhan gak pernah menjanjikan kemudahan. Tuhan gak pernah menjanjikan kenyamanan. Tuhan juga gak pernah menjanjikan cuma hal-hal yang baik aja yang terjadi dalam hidupmu. Ya. Tuhan gak pernah janji kamu gak pernah kecelakaan, kamu gak pernah sakit, kamu gak pernah apa lagi. Pokoknya yang baik-baik itu yang ada dalam hidupmu. Yang baik-baik itu yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan gak pernah janji kayak gitu. Yang Tuhan janjikan, Dia akan merekakan segala apapun yang terjadi dalam hidupmu itu untuk kebaikanmu. Ya, Anda pasti sudah mudeng ini kalau ingat ini, karena inilah ceritanya, ada tokoh-tokohnya. Ya. Roma 8 ayat 28, ayat favorit itu apa? Apa? Roma 8:28, ada yang tahu? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Ya, apa ayat ini? Roma 8:28, mendatangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti kalau engkau mengalami sesuatu yang enggak baik, engkau mengalami sesuatu yang enggak enak, mungkin dimarahin, atau mungkin apalagi disakitin, atau apalagi ditipu, ya. Tuhan buat itu semua terjadi, kata Yusuf, Tuhan yang mereka rekakan untuk menjadi sebuah kebaikan. Ya. Contohnya Yusuf juga, Anda nanti baca di Kejadian, buka tuh Kejadian 3 terakhir. Kejadian 50 ayat 20 berapa ini? Ya ini, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan, ya Allah ini yang mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf sengaja memang harus menjalani proses, kamu harus dibuang, kamu harus masuk dalam tahanan, kamu harus hidup di sana dulu dengan susah, karena itu yang membuat proses untuk kamu dibentuk. Saya cuma mikir aja ya, seandainya Yusuf nggak dibentuk, nggak masuk penjara, nggak dijual jadi budak. Yusuf ini anak yang manja di rumah, dimanjain sama bapaknya sayang banget. Ini anak kalau mau tiba-tiba naik, Anda bayangin aja kira-kira gimana? Apakah dia bisa tahan? Apakah dia bisa jadi pemimpin yang bijak? Nggak bakalan. Anak mama, anak bapak ini anak kesayangan orang tuanya, manja. Tuhan harus bentuk, kamu harus masuk masalah kayak gini, kamu harus lewati masa ini, ya. Tapi Tuhan gak tinggal diam, Tuhan angkat dia jadi seorang pemimpin.
Yusuf alami hal-hal yang gak enak. Sama, kita juga mungkin seperti itu. Kalau saat ini saya nggak tahu masalah Anda apa. Anda mengalami masalah yang gak enak, dibenci, atau lagi dimusuhi, ditipu, ya, atau disalahpahami atau apalah. Karena Tuhan nggak pernah janji kamu kebal terhadap semua itu, nggak ada obat kebal. Kita akan mengalami hal-hal yang mungkin nggak enak juga bagi daging. Kita akan mengalami hal-hal yang nggak enak juga bagi pikiran kita. Hal-hal yang menyusahkan ini bikin pusing. Ya. Tapi ingat, Roma 8:28, Tuhan izinkan itu semua untuk nanti diubahkan bagi kebaikanmu. Tuhan ingin bentuk engkau lewat semua yang terjadi. Jadi ketika kita berjalan sama Tuhan, Tuhan yang ubah itu, ubah padang gurun itu jadi taman, ubah air mata itu jadi sebuah nyanyian, ya. Kita nggak usah kecewa, kita nggak usah putus asa, kita nggak usah mudah menyerah, ya. Tapi izinkan aja Tuhan, apapun yang kamu mau lakukan, kerjain aja. Apapun yang Tuhan mau kerjakan adalah lagunya apa itu, suka-sukamu Tuhan gitu ya. Sakarepmu wis Tuhan, jalan no, aku ikut, ya. Itu tujuannya Tuhan sebenarnya. Karena kemarin saya bicara tentang padang gurun. Padang gurun inilah tempat satu-satunya Tuhan untuk mengenalkan dirinya. Inilah aku. Israel 40 tahun di padang gurun, makan disediakno, dikasih tiang awan untuk melindungi dari panas, ada tiang api untuk supaya mereka nggak kedinginan, pakaian mereka semuanya dipelihara sama Tuhan 40 tahun. Bayangin aja. Tuhan ingin menyatakan inilah aku, kamu butuh apa? Tapi kalau kita baca di kitab Keluaran, Israel, orang yang nggak tahu diri, nggak pernah punya rasa syukur. Pingin makan, udah dikasih makan, masih ngomel, ngamuk-ngamuk terus. Pingin ini dikasih, masih terus berontak dan sebagainya. Dan Anda tahu ceritanya, hampir sebagian besar mereka harus terkubur di padang gurun. Mereka tertinggal di sana semua. Hanya 2 orang yang masuk tanah perjanjian. Ya, ini harus kita tahu. Jangan salah paham dengan Tuhanmu ketika Tuhan mengizinkan apapun yang gak baik itu terjadi dalam hidupmu. Jangan kecewa ketika doamu belum dijawab. Jangan kecewa ketika hidupmu belum berubah. Berubah dalam artian bukan berubah dosa terus itu enggak ya. Berubah dalam artian kamu ingin sesuatu yang lebih baik. Janji itu digenapi. Belum. Kenali aja dia. Nikmati aja padang gurunnya katanya. Ini kata-kata ekstrim. Nikmati padang gurunmu saat ini. Karena disitulah Tuhan ingin menyatakan dirinya supaya kamu kenal, inilah aku. Ini aku. Ya. Ketika saya baca ini, apakah logis kita jadi kecewa sama Tuhan? Manusiawi kita kecewa. Karena tokoh-tokoh Alkitab pun mencatat ada beberapa dari mereka yang kecewa. Daud pernah, Yohanes pernah, Yohanes Pembaptis kecewa sama Tuhan. Ayub, ini Ayub orang yang soge, saleh katanya Alkitab. Ternyata sama Tuhan dikasih berbagai macam. Anaknya mati, semua harta bendanya hilang, istrinya malah percuma, ditinggalin mungkin sama istrinya, dikasih sakit. Ayub hidupnya yang baik-baik saja, drastis langsung berubah jadi orang yang terbuang. Wajar kalau kita masih kecewa. Waduh kok kayak gini ya. Tapi saya mau tekankan, jangan terkungkung itu, terbelenggu dengan kekecewaanmu berlarut-larut terus kecewa, terus percuma aku ikut Tuhan, percuma aku melayani Tuhan. Ya. Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan, inilah aku. Ini aku di sini. Tuhan ingin kita tuh dekat seperti seorang pasangan suami dan istri. Ya. Nggak ada satupun yang ditutupi sama Tuhan. Dia mau ini loh sama aku. Ya. Ketika Yohanes Pembaptis kecewa, nanti dilihat di Matius 11 ayat 6. Ya, Yohanes Pembaptis kecewa karena dia harus ditahan. Terus dia tanya, sana suruh muridnya tanya sama Yesus, bener kamu itu yang datang, bener kamu po enggak? Yohanes Pembaptis kecewa. Tapi Yesus ngomong di ayat 6 ini, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, kita nggak boleh jadi orang-orang yang seperti ini. Jangan terus sedikit kecewa, melempem, percuma melok Tuhan. Jangan.
Karena hari-hari ini saya yakin ini masa-masa yang sulit, yang banyak bisa bikin orang-orang kecewa, yang bisa bikin orang-orang frustasi, bahkan dengan mudahnya bisa percuma ikut Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, ketika Tuhan janji bahwa Tuhan akan selalu sama kamu, Tuhan menyertai engkau, Tuhan bahkan berjanji untuk membuat apapun yang terjadi dalam hidupmu untuk diubah jadi sebuah kebaikan, ya, kita nggak usah takut, kita nggak usah frustasi, kita nggak usah kecewa, kita jalani aja, kita nikmati aja sama Tuhan, ya. Tambah mungkin jam-jam doamu, sedikit aja apa ya cerita gitu ya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama kakak saya gitu, karena mereka bulan apa saya lupa, mereka semua enggak kerja gitu ya, kakak saya, adik saya leren KB enggak kerja, kemudian di masa-masa sulit justru mereka dapat kerja ya, tapi berbeda gitu ya, berbeda, saya katakan berbeda. Kenapa? Sama-sama dapat kerja, satu kakak saya masih bisa bersyukur gitu ya, saya juga kaget, ternyata kok iso wong gitu, kok dengarin gitu. Ternyata dia dapat banyak hal, katanya dia ngomong, aku banyak hal yang aku tahu sepanjang masa sulit aku nggak kerja, 4 atau 5 bulan lah mungkin dia nggak kerja. Terus bulan kemarin dia dapat kerja dengan gaji yang jauh dari yang pernah dia punya kemarin. Ya, dia ngomong, Tuhan ajar aku untuk kayak gini, ngampuni. Tuhan ajar aku untuk bisa menghargai. Tuhan ngajar aku untuk seperti ini. Ya wes syukur, aku ngomong gitu. Ya syukur Cik, inget-ingetin aja ya. Setiap apa yang Tuhan mau ajarkan sama hidupmu, inget-ingetin, jangan pernah lupakan. Karena itu adalah modalmu untuk tetap lanjut, langkah terus. Sulit, karena menurut dia kalau dia harus menjajakan barang yang baru ini sulitan. Aku ngomong gini, nggak apa-apa, justru nggak ada yang kenal produkmu, itu tantanganmu, kesempatanmu untuk bisa jos. Semua masih sulit, nggak ada yang namanya mudah untuk cari kerja. Apalagi sudah dapat kerja, kerjaannya sulit, semua pasti sulit. Kerjaan sih gampang apa, aku juga nggak tahu. Ya, ini adik saya berbeda lagi, karena dia sama-sama dapat kerja. Ya dia komplain gitu, komplainnya nggak sama saya sebenarnya, sama kakakku. Dia ngomong, ini loh adikmu kasih tahu apa? Oh, aku ngomong gitu. Aku sudah ngomong semua ilmuku dari A sampai Z, Han. Tak kasih tahu orang ini, adikmu sih tetap ngeyel jaluk metu. Kate leren gitu intinya ya. Adik saya sudah dapat kerjaan, mau berhenti. Saya ngomong, ya nanti tak omongin, aku ngomong gitu. Masa-masa yang sulit ini harusnya kamu bersyukur. Semua banyak PHK, banyak yang sulit, awakmu sih untuk kerja loh. Kita harus punya positive thinking yang berbeda. Masalah pekerjaannya sulit, masalah teman-temannya menjengkelin dan sebagainya, itulah caranya Tuhan bentuk kamu di situ. Ya, Tuhan bentuk kamu di situ. Katanya kakakku gini, saiki sing di lockdown duduk kotae tapi juga lambemu, jadi ngomong kayak gitu. Lambemu lockdownen, ngomongnya kayak gitu. Saya ketawa tapi satu sisi saya ngomong, iya bener. Tuhan itu bentuk semua orang berbeda-beda. Yang tahu kita, yang tahu pasti kita. Ya, kita yang tahu. Masa sulit ini bukan cuma kamu tok yang susah, semua loh yang ngalami nasib, bukan kamu tok. Ada banyak yang lebih sulit dari kamu. Tapi justru Tuhan kasih perbedaan. Tuhan kasih kerjaan. Loh kan wes enak, gajinya lebih gede lagi. Kalau kakak saya gajinya lebih sedikit, separuhnya, ini gajinya atasnya. Ya. Dan saya juga berpikir kok bisa ya, dua-duanya sama-sama diberhentikan selisih sebulan, dua-duanya juga masuk kerja selisih sebulan, sama. Tapi ketika terakhir ini saya dapat dua-duanya punya respon yang berbeda. Karena saya selalu konsul gitu loh, ngomong-ngomong terus saya tahu kok gini. Tapi kemungkinan ini juga terjadi bagi setiap orang kita semua. Saya nggak tahu apa. Ya. Tapi ini contoh real. Ya. Bisa jadi kita juga ngalami seperti adik saya. Bisa juga kita ngalami seperti kakak saya. Ya. Saat inilah respon kita itu penting. Tuhan menjanjikan banyak hal, banyak janjinya Tuhan. Ketika kita punya janji Tuhan itu, kita pegang rema itu, kita percaya itu, kita lewati itu, kita jalani. Saya yakin Tuhan gak akan biarin.
Tuhan gak akan cuekin, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sediakan jalan keluar. Bahkan Tuhan mungkin kalau memang engkau diizinkan masuk dalam lembah kelam, di sanalah Tuhan kasih engkau kekuatan. Mazmur 23 katanya Daud, dalam lembah kelam pun aku gak takut. Itu Daud yang tulis. Ya, biar saat ini kita gunakan hari-hari ini. Saya nggak tahu sampai kapan ini bisa normal, tapi jangan mengurangi waktu Anda dengan Tuhan. Ya, satu lagi kemarin kalau adik saya ngomong terus kakak saya ngomong gini, saya tuh heran karena kakak saya sudah banyak berubah dia ngomongnya. Pokoknya saiki kalau tak kayak ilmuku, katanya dia ngomong bahasa Jawa. Konek sembayang saiki ping piro? Ping loro. Double. Dia dengan kapan? Kon sembayang ping piro? Ping loro, double saiki. Ndak iso sembayang ping loro katanya gitu. Pikir-pikir juga bener. Ya. Intinya apa sih? Kekuatan kita nggak bisa tergantung sama manusia, sama Tuhan. Dekatkan dirimu sama Tuhan, jangan karena nggak bisa ke gereja terus Anda mengurangi waktu. Tapi ya terserah masing-masing. Kalau yang nggak pernah baca kitab, bacalah. Yang nggak pernah berdoa, berdoalah. Yang nggak pernah ada saat teduh atau apapun, luangkan itu waktu. Ya, kalau perlu tambah jam doamu, karena disitulah engkau akan mendapatkan kekuatan. Ya, udah saya nggak akan panjang lebar. Mari saya mengundang tim musik. Kita mau renungkan firman Tuhan. Tuhan nggak pernah kasih janji satu kemudahan buat kita. Tuhan memang nggak pernah kasih satu kenyamanan untuk kita. Bahkan Tuhan juga nggak pernah janji bahwa semua apa yang terjadi pasti yang baik. Tapi Tuhan mau kasih janji bahwa Dia akan selalu beri kasih kemampuan, Dia akan selalu kasih kekuatan, Dia akan selalu kasih penyertaan, bahkan mengubah segala yang nggak baik itu jadi baik untuk kita.